Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan pemuda, rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GKI Cipinang Elok. Pada minggu terakhir di bulan Agustus ini, kita diajak untuk bersyukur atas kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tema ibadah pada minggu hari ini adalah mengerti yang dipikirkan Allah. Wow, Bapak dan Ibu, bukan tema yang mudah. Namun melaluinya kita diajak untuk mengenal pikiran Allah melalui firman-Nya sambil terus berpegang pada keyakinan bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu, berikut warta lisan. Ibadah hari ini kita dilayani oleh Pendeta Max Tandireru, Penatua yang bertugas Penatua Yusak, Penatua Manunggal, Penatua Feblius, Penatua Jeriel, pemandu pujian Bapak Heru, Ibu Elvira, pengiring pujian Bapak Erwin, pengisi pujian Saudara Pandu, Saudari Mudita, Saudari Irma, pendoa Ibu Lena, dan rekan multimedia dibantu oleh Penatua Yosep, Bapak Hari, Bapak Roni, Bapak Richard, Saudari Debbie, dan Saudara Michelle. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, dengan bangkit berdiri, dengan sukacita, kita nyatakan syukur kita atas kehadiran Allah di dalam hidup kita yang selalu bersama kita. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adapun tema kita untuk hari ini, memahami yang dipikirkan Allah. Kita diajak juga untuk melihat Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Di hadapan Tuhan kita akan menyatakan penyesalan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kudus, menyatakan doa kami. Kami memohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami semua, melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa yang setiap saat menghimpit kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami yang berdosa ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami tetap rindu untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini. Mari Tuhan dengan urapan kuasa Roh Allah yang kudus akan menyertai kami selaku jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28.
Firman Tuhan diberi judul, Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya si orang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat. Meskipun saat ini kita beribadah secara online, karena masih terkait dengan pandemi COVID-19. Namun kita terus bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mengalami persekutuan dan juga perjumpaan dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, sampai saat ini kita masih hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang tentunya harus berupaya untuk memahami, untuk menyelami pikiran dan kehendak Allah itu. Lalu pertanyaan pentingnya saudara-saudara adalah, bagaimana kita dapat memahami dengan sungguh pikiran Allah dan kehendaknya? Memahami dan melakukan kehendak Allah adalah panggilan spiritualitas kita. Setelah kita memutuskan untuk percaya, mengakui dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya bahwa pemikiran kita mestinya selaras dengan pikiran Allah. Sebab jika tidak selaras, maka kita akan mudah memikirkan ataupun melakukan hal-hal yang tidak benar. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau
melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekarang ini saudara-saudara, kita sementara dalam suatu proses perjalanan iman. Untuk semakin memahami pikiran Allah, untuk lebih memahami tentang kehendak-Nya, supaya kita semakin berkenan kepadanya. We are unfinished Christians. Artinya bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen yang belum selesai, masih sedang dalam proses. Kita masih berada dalam suatu proses, saudara-saudara. Nah, dalam hal ini, kita diberi kesempatan menjalani proses itu, bahwa sepanjang kehidupan kita terus bergumul, terus berupaya untuk memahami pikiran Allah di dalam setiap kondisi, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang terpenting, saudara-saudara, adalah bagaimana kita memahami pikiran Allah serta melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita kembali melihat atau memperhatikan bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Bagian ini menceritakan tentang kisah Yesus yang menegur Petrus dengan begitu keras. Dan teguran itu, saudara-saudara, tidak lama setelah Petrus menyatakan komitmen dan pengakuan imannya yang sangat luar biasa, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu dalam ayat yang ke-16. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Petrus ditegur dengan sangat keras oleh Yesus? Kita perhatikan ayat yang ke-23, bahwa ternyata teguran Yesus tersebut diberikan karena pada saat itu Petrus tidak memberi ruang bagi Allah di dalam hatinya, di dalam jiwa dan di dalam pikirannya. Dia tidak bisa memahami pikiran Allah, melainkan bersandar pada pengertian dan pikirannya sendiri. Petrus saat itu, saudara-saudara, keliru karena memaksakan pemikirannya dan tidak menyelaraskan dengan pikiran Allah. Dan selain pikiran yang keliru, ternyata tindakan Petrus juga keliru. Ketika saat itu, saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Petrus lalu menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat yang ke-22. Penting untuk kita lihat bagian ini, saudara-saudara, bahwa ternyata bagi Yesus, apa yang dilakukan oleh Petrus itu adalah tindakan iblis. Iblis yang selalu berupaya untuk menghalangi Tuhan berkarya. Teguran Yesus kepada Petrus, saudara-saudara, bertujuan untuk mendidik, bertujuan untuk mengingatkan dia supaya sadar bahwa pikirannya itu sangat terbatas. Menyadarkan Petrus bahwa sebagai manusia dia memiliki keterbatasan. Dan itu seringkali terbukti bahwa ketika orang mengandalkan pikirannya sendiri, di balik itu seringkali dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri yang tentunya tidak lagi selaras dengan pikiran dan kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Kita selaku jemaat yang Tuhan tempatkan di sini. Kita sebagai jemaat yang sementara beribadah di rumah kita masing-masing. Tentu teguran Yesus kepada Petrus mengingatkan kita juga bahwa pikiran kita sebagai manusia sangat terbatas.
Dan terkadang terlampau sulit bagi kita untuk memahami dengan sungguh atau menyelami secara benar tentang pikiran Allah. Mungkin kita seringkali lebih mengutamakan pikiran dan kehendak kita daripada pikiran dan kehendak Tuhan. Dan itu menjadi suatu realitas yang sering kali kita hadapi, saudara-saudara. Namun kita jangan menyerah untuk terus berupaya memahami pikiran dan kehendak Allah itu. Sebab dengan memahami dan menyelami pikiran Allah dan kehendaknya, berarti mau mengubah kebiasaan diri kita yang salah. Lalu kemudian kita bersungguh-sungguh melakukan hal yang baik dan benar, yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus dan kepada para murid yang lain agar dapat memahami pikiran Allah serta berkomitmen untuk melakukannya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-24 dan bagian ini saudara-saudara juga dapat kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Dari ketiga hal tersebut, yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, menyangkal diri. Menyangkal diri, saudara-saudara, adalah suatu sikap mengalahkan kepentingan diri sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh lagi memperhatikan diri kita. Ya. Saya tadi ketika datang, saya disuruh bercermin untuk memperhatikan bagaimana saya mempersiapkan diri untuk melayani hari ini. Bukan berarti kita dilarang untuk memperhatikan keluarga kita, memperhatikan jemaat kita, bahkan memperhatikan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah bahwa kita tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri atau kepentingan kita sendiri, melainkan pada pemikiran dan kehendak Allah. Sehingga pertanyaannya saudara-saudara adalah, apakah yang kita pikirkan saat ini dan apa yang kita lakukan sudah selaras, sudahkah seperti standar Tuhan, ataukah masih seperti standar kita sebagai manusia? Nah, dalam rangkaian ibadah kita pada saat ini saudara-saudara, perlu kita merenungkan hal itu, agar Tuhan tidak menegur kita seperti Petrus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Kesediaan untuk menanggung kesulitan dan penderitaan sebagai konsekuensi dan komitmen untuk menempatkan pemikiran Tuhan sebagai hal yang penting di dalam kehidupan kita. Memikul salib bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun kesediaan untuk memikul salib adalah suatu bukti kesetiaan kita untuk menempatkan pemikiran dan kehendak Tuhan sebagai yang paling utama. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 firman Tuhan mengatakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian yang ketiga yang ditekankan oleh Yesus adalah bagaimana mengikut Yesus. Setelah kita mampu menyangkal diri saudara-saudara, setelah kita komitmen untuk memikul salib, Tuhan Yesus menghendaki agar kita bersedia mengikutnya. Berarti kita menjadi orang yang mengikut Yesus dan meneladani Dia. Mengikut Yesus bukan sekedar seperti penggemar. Tetapi kita
diajak untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus. Sebab murid-murid yang berfokus pada Tuhan, sebab orang percaya yang berfokus pada Tuhan dan punya komitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap situasi yang dihadapinya, maka tidak mudah untuk digoyahkan oleh apapun, untuk boleh kembali berpusat, berfokus pada diri sendiri, atau mementingkan diri sendiri. Melainkan akan terus mengarahkan diri pada pemikiran dan kehendak Tuhan yang mewujud dalam kata dan karya kita atau nyata di dalam suatu tindakan. Kita pasti sangat memahami tentang lagu "Mengikut Yesus Keputusanku". Saudara-saudara, apapun yang terjadi di saat kita bergumul karena pandemi COVID-19, jangan menyerah. Tetap komitmen untuk mengatakan dalam kehidupan saudara-saudara, dalam keluarga, dalam jemaat ini bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, meskipun kita tahu bahwa mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Banyak tantangan, banyak penolakan, banyak masalah yang dihadapi. Tetapi yakin saudara-saudara, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita, yaitu Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Melihat kembali ketiga hal tersebut di atas, sangat penting untuk terus kita wujudkan dalam kehidupan kita sekalian selaku jemaat yang ada di masa kini. Tuhan sendiri menempatkan dan menghadirkan GKI Cipinang Elok di sini untuk terus bersaksi, untuk terus bersekutu dan melayani, yang selalu mengutamakan pikiran dan kehendak Tuhan sebagai yang paling utama dan di atas segala-galanya. Jangan sampai komitmen iman kita saudara-saudara ibaratnya seperti kapal selam yang timbul tenggelam. Artinya bahwa tidak sepenuh hati, tidak sepenuh jiwa mengikut Yesus. Masih sering mengikut jalan dan alur pikiran kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita sendiri. Sehingga hanya kadang-kadang, sometimes, ya, sesekali saja mengikut jalan Tuhan, mengikuti pikiran dan kehendak Tuhan. Sementara saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki supaya kapan saja, di mana saja, anytime, setiap waktu kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Pada bagian ini saudara-saudara, pemahaman Paulus mengenai inti dari kehendak Allah yang harus dilakukan oleh mereka yang percaya kepadanya. Artinya kita sebagai jemaat yang hadir, yang ada di tempat ini. Hal tersebut adalah hidup di dalam kasih. Karena bagi Paulus, hidup dalam kasih adalah tindakan menyangkal diri dan menempatkan sekali lagi, menempatkan pemikiran Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan yang sementara kita jalani ini. Hidup dalam kasih saudara-saudara menampakkan penyangkalan diri, kesediaan untuk memikul salib dan komitmen untuk mengikut Yesus dengan setia. Keputusan kita adalah keputusan yang terbaik. Keputusan kita adalah keputusan karena dilandasi oleh iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Apapun konsekuensi yang kita hadapi, kita terus percaya dan berkomitmen untuk mengikut Dia selama-lamanya. Memang terlampau sulit bagi kita saudara-saudara untuk dapat memahami pikiran Tuhan itu. Namun kita harus terus mengikuti Tuhan Yesus Kristus dalam sepanjang kehidupan kita. Sebab itu,
Mari kita selalu memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan melakukan apa yang dikehendakinya, bukan sebaliknya. Kita adalah orang Kristen yang sedang diproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memahami yang dipikirkan Allah, agar dapat terwujud dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan saat ini, yang kita renungkan saat ini, semakin menguatkan, mengokohkan iman, percaya kita, pengharapan kita kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita semua untuk menjadi pendengar, sekaligus juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan nyatakan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami terus mengucap syukur di hadapan-Mu oleh karena kasih karunia, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau terus nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian, selaku umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Dan dalam rangkaian ibadah kami di hari Minggu ini ya Tuhan, meskipun masih dilakukan secara online, kami berupaya untuk menjangkau saudara-saudara kekasih kami yang juga merindukan persekutuan dan mereka boleh membangun persekutuan dengan keluarga di setiap rumah tangga masing-masing. Tuhan melawat kehidupan mereka. Kiranya jangkauan kasih-Mu Tuhan boleh terus mereka alami. Dan kami boleh mengucap syukur untuk semua yang boleh kami nikmati dalam rangkaian ibadah kami pada saat ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak bersandar pada pemikiran kami sendiri yang sungguh terbatas sebagai manusia yang rapuh dan lemah. Tetapi Engkau mengajarkan kami Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami untuk boleh memahami apa yang menjadi pemikiran Allah, sehingga kami selaraskan dalam kehidupan kami, yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi orang yang sungguh-sungguh berkomitmen, menjadi orang yang percaya kepadamu, yang menjadi orang yang setia untuk menyangkal diri kami, memikul salib, dan mengikut Kristus untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur serta berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu di GKI Cipinang Elok. Untuk para hamba Tuhan, majelis jemaat, semua warga jemaat, kelompok-kelompok kategorial, kiranya mereka semua menjadi orang yang sungguh-sungguh merindukan persekutuan ini menjadi persekutuan yang diberkati. Semoga mereka semua termotivasi untuk terus bersemangat menata pelayanan demi pelayanan untuk waktu-waktu yang akan datang. Tuhan terus memberkati tempat ini, sehingga di dalamnya nama Tuhan selalu diagungkan, nama Tuhan selalu dikuduskan dan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk keluarga. Tuhan menjangkau dan memberkati setiap keluarga dalam segala kondisi keberadaan hidup mereka. Dalam setiap perjuangan dan usaha yang mereka kerjakan. Tuhan selalu menolong serta memberkati dan menuntun selalu ke jalan-Mu yang benar. Di saat kami masih terus bergumul oleh karena pandemi COVID-19. Baik dalam persekutuan jemaat-Mu, dalam lingkup keluarga-keluarga kami. Menjadi pergumulan di negeri kami, bahkan menjadi pergumulan bagi dunia ini. Mari di hadapan-Mu ya Tuhan yang Maha Kudus. Kami mohon tuntunan-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar sekiranya pergumulan ini boleh menjauh dari kehidupan kami semua. Dan kami kembali menjalani kehidupan secara baik, secara normal, seperti sedia kala. Dan dalam semuanya ini Tuhan kami percaya, Kau selalu merancangkan hal yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami juga
untuk boleh melihat sisi lain dari pandemi ini Tuhan. Bahwa begitu banyak hal yang juga boleh kami terus lakukan. Tidak menjadi penghambat bagi kami untuk terus mengagungkan Engkau. Untuk terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Untuk terus mengangkat segala puji-pujian kami. Dan terus setia di dalam setiap doa-doa kami. Kami mendoakan pemerintah, bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya terus menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kiranya pemerintah kami terus mengangkat tanggung jawab pekerjaan dan pelayanannya demi kemakmuran bangsa dan negara tercinta kami Indonesia ini. Kami terus berdoa untuk harapan-harapan jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan masing-masing. Tuhanlah yang memberikan segala yang terbaik. Bahkan Tuhan membuat segalanya menjadi berhasil. Dan biarlah segala kemuliaan, segala pujian terus dipersembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Di saat ini, kami nyatakan permohonan syafaat kami juga. Mendukung dalam doa kami memohonkan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami yang sedang bergumul karena sakit. Kami doakan saudara Iren Deviana, Ibu Lilik Hardi, Ibu Deri Mahadi, Bapak Butun Latif, Ibu Herliana Silalahi, Pendeta Diana Bakri, Ibu Nina Latif, Ibu Bertamar Paung, Ibu Kris Huta Barat, Bapak Hertian, Bapak Joko Sumbogo, Bapak Leo Sariwating, Ibu Liniwati, Saudari Yasinta, dan Bapak Hamdani Wibowo. Bahwa dalam pergumulan mereka, oleh karena kelemahan tubuh, kami mohonkan kekuatan, pemulihan, bahkan kesembuhan Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami, masa depan kami arahkan semuanya di hadapan-Mu. Tuhan menuntun kami selalu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan terus mengajarkan kami untuk setia berdoa. Seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil merenungkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan ini dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja ketika nanti kita sudah bisa beribadah bersama lagi. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain, dengan menyebutkan jenis persembahan dengan cara transfer ke rekening bank gereja.
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas persembahan-Mu. Dan Tuhan, kiranya kami kembalikan lagi kesudahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk memperluas pekerjaan-Mu. Berkati Tuhan majelis yang akan mengelolanya. Semuanya Tuhan, segala aspeknya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan, Engkau limpahkan berkat dengan berkali-kali lipat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita telah belajar bersama tentang bagaimana memahami yang dipikirkan oleh Allah. Supaya kita tidak berfokus pada diri kita sendiri, melainkan sungguh-sungguh berfokus kepada Allah yang kita percaya dan kita sembah di dalam Yesus Kristus. Marilah kita menyanyikan lagu penutup dari Kidung Keesan 106, Perintah Baru. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus